Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafiq Gunawan akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam sesuai dengan yang ada di LMS kita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Seperti yang kita tahu, sumber-sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pertama, Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, untuk al-hadis adalah catatan yang dan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung maupun melalui perbuatan yang dialami oleh beliau. Ijtihad merupakan proses interpretasi dan menaikkan kesimpulan hukum Islam yang dilakukan oleh cendekiawan atau ulama yang menggunakan metode penalaran dan analisis untuk masalah-masalah yang baru. Nah, lalu ada juga sejarah turun dan pembukuan Al-Quran dan hadis. Sejarah turun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun, dimulai pada tahun 610 Masehi di Gua Hira, Makkah, hingga wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Sejarah pembukaan Al-Quran, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dalam bentuk lisan dan tertulis. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk satu kitab yang disebut Mushaf. Pembukaan Al-Quran secara resmi dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu sejarah hadis nih. Pengumpulan dan penulisan hadis dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi upaya formal untuk menghimpun hadis dalam koleksi tertulis dimulai beberapa generasi setelah wafatnya beliau. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya melakukan karya monumental dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan mengklasifikasikan hadis. Nah, di sini juga ada nama-nama Al-Quran dan hadis yang kalian perlu tahu nih. Nama-nama Al-Quran dan hadisnya adalah ada Al-Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca, Alkitab yang berarti kitab atau buku, Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang benar dan salah, Al-Zikir yang berarti pengingat. Nama-nama hadis juga dikenal beberapa nama seperti Sunnah yang berarti tradisi atau tindakan, hadis Nabawi yang berarti hadis yang berkaitan dengan Nabi, terus ada hadis Qudsi yang berarti hadis ilahi. Nah, untuk isi kandungan dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran terdiri dari 114 surah yang terbagi dalam 30 juz. Isinya mencakup berbagai tema seperti tauhid, akhlak, hukum perintah-perintah ibadah, kisah para nabi, petunjuk moral, dan sebagainya. Al-Quran juga memberikan orientasi bagi kehidupan individu masyarakat serta memberikan petunjuk tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, untuk fungsi Al-Quran dan hadis ini memberikan pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, menjadi sumber utama hukum dan menjadi sumber inspirasi spiritual. Untuk hadis menerangkan dan memperjelas, memberikan contoh praktis dari ajaran Al-Quran serta memberikan penjelasan tentang praktik ibadah, etika, hukum-hukum Islam. Lalu sumber hukum yang ketiga, ijtihad, menggunakan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis untuk menemukan solusi hukum bagi masalah-masalah yang baru yang secara tidak langsung tidak terdapat di Al-Quran. Terus ada pembagian dan klasifikasi hadis berdasarkan sanad, rantai sanad dibagi menjadi hadis sahih terpercaya, hadis hasan baik, hadis dhaif lemah. Berdasarkan matan isi dibagi menjadi hadis mutawatir berulang, hadis ahad tidak berulang, dan hadis mursal terputus. Lalu di sini ada yang terakhir, ada makna ijtihad dan ruang lingkup serta syarat-syarat mujtahid. Makna ijtihad merupakan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan hukum Islam yang dilakukan oleh cendekiawan atau ulama menggunakan metode penelitian analisis. Itu ruang lingkupnya meliputi segala aspek kehidupan yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat-syaratnya untuk menjadi pencipta ijtihad atau mujtahid ini, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran, Al-Hadis, prinsip-prinsip hukum Islam, bahasa Arab, logika, dan penalaran. Mereka juga harus memiliki kemampuan analisis yang tinggi serta memahami konteks sosial dalam budaya masyarakat mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.